Anda kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi Media Sorot Desa Indonesia. Pemirsa, sejumlah warga di Desa Babadsari, Kecamatan Cibut, Kabupaten Pandeglang, Banten, berharap agar kerugian yang ditimbulkan dari adanya kasus dugaan penggelapan dana iuran BPJS Ketenagakerjaan segera dibayarkan. Kan ayatnya manggongan di sadayana baik sadayana lewat akun boy diganti anu nonaktif diganti. Dipicu adanya oknum eks perangkat desa berinisial R yang diduga melakukan penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Ratusan warga yang telah menyisihkan uang untuk iuran sejak beberapa tahun ini diduga tidak disetorkan oleh oknum tersebut. Selain itu, ada pula beberapa warga yang tidak menerima santunan jaminan kematian saat keluarganya ada yang meninggal dunia. Untuk mengetahui awal mula kasus ini, Bang Kumis datang langsung ke Desa Babadsari untuk mengetahui lebih rinci terkait kasus ini. Sore, Pak Kades. Sore Bang. Pak Kades, ini akhir-akhir ini mencuat lagi nih peristiwa lama sebenarnya. Cuma mungkin kami perlu klarifikasi kepada Pak Kades terkait perekrutan BPJS yang menjadi polemik. Sebenarnya gimana sih itu peristiwanya, Pak Kades? Peristiwanya awalnya 2024 akhir ya, di bulan September. Salah, ada yang meninggal warga, pas mau klaim nggak aktif ya. Itu nggak aktif dari awal, ketuanya sekarang aja. Oh gitu ya. Nah Pak, sebenarnya jumlah yang KPM itu berapa sih Pak di desa ini yang mendaftarkan BPJS waktu itu? Jumlah KPM BPJS Ketenagakerjaan yang mandiri ya, yang dikelola atau direkrut sama ibu kader, kurang lebih 150. Cuman itu juga ada sebagian, kalau nggak salah antara 20 atau 30 melalui langsung ke beliau. Nah dari jumlah 100 sekian itu kira-kira yang akhirnya sudah membayar, sudah mendaftar dan dinyatakan NA atau nggak aktif tuh kira-kira berapa? Yang nggak aktif itu 140-an. Oh itu ya. Iya. Nah Pak Lurah, pada waktu itu keterlibatan Pemdes ini kan, karena itu kan bicara kader dan waktu sosialisasi juga memang program pemerintah yang Saya kan menurutkan warga aja gitu ya, gimana baiknya warga gitu. Cuman warga pengen musyawarah gitu, termasuk beliau gitu ya yang mengelolanya. Nah terus apakah pernah katanya ada yang melaporkan juga ke pihak kepolisian Pak? Iya Ada. akhirnya kan musyawarah antara KPM sama yang bersangkutan, musyawarah di Polsek. Nah hasil dari musyawarah tersebut memutuskan bagaimana katanya? Memutuskan hasilnya kalau masyarakat mah pengen kembali gitu ya. Oh gitu ya. Dia juga sanggup mengembalikan gitu. Itu Tapi berarti sampai sekarang dengar dari ibu kader gitu ya, ada yang lain baru 48% lah yang dibayarkan. kalau nilai jumlah uang itu kira-kira berapa Pak yang dirugikan dari program tersebut? Itu program yang 150 orang ya, dikali 3 tahun kurang lebih 100 jutaan lah Gitu ya. ya. Nah Pak, pada waktu di Polsek apakah ada MOU atau surat perjanjian yang secara tertulisnya enggak tuh Pak? Ada ya. Ada di Polsek masih dipegang. Ada ya. Iya. Nah terus gini, menyangkut kader dan ya oknum perangkat desa sendiri posisinya sekarang gimana Pak? Kalau kader kan masih ya, kader masih, cuman itu juga kader udah nggak berjalan lagi mengenai Nggak aktif. BPJS gitu ya. Nah, pembayarannya cuman Oknum yang oknum perangkat desa itu yang inisial SR ya, dia dari bulan Januari udah mundurkan diri.
Berarti dari perangkat desa. Bu adalah salah satu peserta BPJS Ketenagakerjaan, Bu ya? Iya, Udah berapa tahun, Bu? kurang lebih 3 tahun Pak. Itu sekeluarga berapa orang itu, Bu? Ada 4 orang. 4 orang. Itu rutin bayarnya? Iya, setiap bulan saya bayar 80.000 Nah, setiap tanggal 15. setiap bulannya itu bayarnya ke siapa, Bu? Sama kader yang udah ditunjuk dari desa. Nah, terus ini kan mencuat nih, Bu ya. Iya. Ibu pernah memeriksa belum itu kartunya aktif atau tidaknya? Saya sih belum ngecek. Cuman kata dari desa udah nggak aktif katanya. Berarti nanti nggak bisa mengklaim dong ya? Nggak bisa. Nah, terus kira-kira berapa juta, Bu, yang sudah disetorkan itu? Kira-kira? 3 juta lebih ya. Oh gitu ya? Kurang lebih segitu. Gitu ya. Iya. Kalau Ibu pekerjaan sehari-hari apa sih, Bu? Saya bikin opak. Bikin opak, itu kan yang penghasilnya nggak seberapa, Bu ya? Iya, nggak seberapa, mesti nyisihkan untuk itu 80.000 setiap bulan. Karena pengen istilahnya Ya, ada buat nantilah gitu. untuk masa depannya. Nah, terus dengan peristiwa ini, Bu ya, Ibu pernah ketemu nggak sama Rukoyah. Sudah itu di acara apa, Bu, pada waktu pertemuan? acara ya, dia waktu itu sih musyawarah soal dia terima ngaku lah uang itu dia ambil nggak disetorkan ke BPJS. Terus dia janji mau nyicil. Alhamdulillah dua orang itu 2 kartu ya, sekeluarga itu udah dibayar sama dia, tapi 2-nya lagi belum sampai sekarang. Itu waktu yang 2 orang tuh kapan itu bercerainya, Bu? Yang terakhir itu mau lebaran. Kalau yang satunya lagi saya lupa. Tapi janjinya pada waktu itu 4 orang itu janjinya berapa bulan? Cuma 3 bulan. Janjinya. Iya. Nah, dari janji sampai hari ini udah lewat 3 bulan belum, Bu? Udah 6 bulan juga ada kali. Oh, berarti pada waktu ngomong ke Ibu ya, itu janjinya 3 bulan mau dilunasin. Iya, mau dilunasin semua katanya. Tapi sampai hari ini belum. Belum. Harapan Ibu bagaimana harapannya? Ya pengennya sih dibayar Pak. Kita kan masyarakat juga butuh uang. Gitu ya. Nah, terus setelah terjadi peristiwa ini, Bu, apakah pengen lagi untuk daftar BPJS? Enggak lah Pak, kapok. Takutnya kayak gitu lagi. Oh gitu, Bu ya. Ini tentang BPJS Ketenagakerjaan yang 3 tahun yang lalu dan menyebut nama Ibu juga termasuk di dalamnya. Nah, posisi Ibu adalah salah satu kader yang memang dalam hal BPJS Ketenagakerjaan itu menerima uang setoran dari para peserta, Bu. Iya, titipan. Titipan ya. Iya. Itu sejak kapan sih, Bu? Sejak Desember 2021. Berarti sudah 3 tahun, Bu ya. Iya. Ya. Bu, yang biasa menitipkan setoran BPJS melalui Ibu ya, Ya. itu kira-kira berapa orang, Bu? 74 orang. 74 orang ya. Tiap bulannya, tapi itu tiap bulannya itu enggak berarti 74 orang. Kadang ada 54 orang, tapi nanti bulan depannya double gitu, Pak. Intinya kan Seperti yang itu. ditangani kan 74 ya. Iya. Nah, terus setelah uang tersebut kumpul ke Ibu nih, ya kan? Iya. Itu ada tanda bukti penyetorannya nggak dari warga ke Ibu? Dari warga ke Ibu. Ada Ke setoran? saya, Ada ya. Iya. Nah, setelah uang tersebut terkumpul, itu apakah langsung dikasihkan atau enggak? Dikumpulkan dulu. Iya, udah kumpul semua, udah 1 bulan aja misalkan nih. 1 bulan aja misalkan saya itu janjinya ke ibu yang store saya itu setiap tanggal 25. Oh, gitu ya. Ya, nanti kalau kader yang lainnya 20 tanggal 10 gitu. Pokoknya tiap minggu itu ada Nah, itu setelah terkumpul itu disetorkan ke siapa, Ibu? ke ibu itu, Ibu Siti Rokayah. Oh, itu. Nah, Ibu Siti Roka itu sebagai apa? Sebagai kesos desa. Kesos desa. Iya. Nah, Bu, setelah ini mencuat ya, Iya. itu sebenarnya yang sudah setor sejak 3 tahun itu kartunya aktif nggak sepengetahuan Ibu?
kira saya mah aktif kalau nggak kejadian ya nggak ada yang meninggal mah. Kalau itu kebetulan ada yang meninggal ya, diketahuinya ada yang meninggal pas itu dia alasan aja nanti aja. Terus penasaran sih tuh si warga kampung Kadu Apus itu penasaran, dicek Pak itu. Ternyata hasilnya nggak aktif dari tahun. Oh jangan-jangan semua gitu. Oh berduyun-duyun Pak itu. Gitu ya. Iya. Nanyain semua akhirnya. Oh sama saya di pintaan itu ya coba yang itu soalnya nggak aktif. Coba yang punya Linux Speed. Oh berarti semua itu nggak aktif. Nah setelah ini peristiwa seperti itu, harapan warga nagih ke ibu atau gimana itu? Nagih ke saya. Terus ibu gimana? Saya minta si Tiro kayaknya itu saya pingin rapat gitu ya, secara kekeluargaan dia nggak mau aja, nolak aja, alasannya belum 40 hari, alasannya belum banyak bukannya apa ya. Terus kejadian ada itu ya warga ini nih, warga kampung ini, kampung Kadu Condong. Kampung Kadu Condong mah itu KPM-nya dikumpulkan satu pos ya, satu ini, sedangkan yang lainnya enggak. Saya bertanya-tanya kok yang lainnya enggak dikumpulkan, terus dia dikumpulkan itu orang Kadu Condong itu dia ngakunya udah aktif katanya. Tapi intinya kan akhirnya banyak yang enggak aktif Bu ya? Ya udah gitu kan saya minta saran ke Pak Lurah, kok orang Kadu Condong mah dikumpulin dikasih nasihat udah aktif katanya. Ya udah nanti kita panggil Siti Rokayahnya, udah gitu pada tanggal kalau nggak salah Februari tanggal 7 ya dikumpulkan itu Pak semua, terus semua KPM kayak gitu, terus Siti Rokayahnya juga dipanggil. Nah terus pada waktu itu pertanggung jawabannya bagaimana? Siti Rokayahnya bahwa tidak disetorkan. Nggak setorkan, nggak aktif selama 3 tahun kurang 3 bulan ya. Kalau Linux Speed itu soalnya kalau kampung yang lain itu udah ramai pun masih dikasih ke Siti Rokayah, tapi kalau saya cuma September doang dikembalikan lagi ke masyarakat. Nah terus penyelesaian akhirnya bagaimana itu setelah ini ramai mencuat itu? Penyelesaiannya bagaimana? Titik akhirnya? Yang titik akhirnya dia janji ke warga, janji 1 tahun kata beliau. Oh gitu ya. Tapi pas dapat seminggu dia pos 1 mah itu ya pos Palurah atau kampung Palurah dilunasi semua. Kalau dia janjinya ke masyarakat yang banyak mah 1 tahun ya, tapi ke kampung Palurah itu kampung Kadu Apus itu dapat 3 hari. Dia ditemuin si KPM-nya itu dilunasin semua. Yang lainnya kan mencuat. Oh, berarti ini masih banyak yang belum. Ya? Yang belum lunas masih banyak. Sekitar berapa itu? Saya masih 9 juta kene, Pak. Oh, masih 9 juta kene ya. Oke. Dan harapan Ibu bagaimana harapannya? Ya pengen ya itu. Harapan saya mah segera dikembalikan ke masyarakat. Biasa masyarakat kan sekarang kan nagihnya ke saya aja.